Haleluya, haleluya. Bapa, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Oleh karena bukan satu kebetulan kalau pada petang hari ini kami boleh bersama-sama saudara-saudara kami seiman memuji, mengagungkan Engkau di tempat ini dalam ibadah 10 hari yang dimulai hari ini. Ini bukan satu rutinitas ya Bapak. Kami mau, sungguh-sungguh mau untuk mengenal pribadi-Mu semakin lebih utuh lagi. Kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan, kiranya Kau berikan kami hikmat dan pengertian. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang murni, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami yang harus kami penuhi. Sehingga ya Bapa, iman kami semakin didewasakan. Kami semakin memiliki kehausan akan Engkau. Kami semakin memiliki kerinduan akan perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Hidup kami diubahkan dan kami mau berubah ya Bapa. Oleh sebab itu sampaikan firman-Mu, pakailah anak-Mu ini, layakkanlah setiap kami di hadapan-Mu ya Bapa. Urapilah kami semua, berikan kami pengertian yang sama, sehingga kami tidak hanya boleh mengerti akan firman-Mu, tetapi kami benar-benar boleh menerima dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua ini hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Berbicaralah dan segala kuasa yang berusaha mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami satukan hati kami tolak, kami perintahkan keluar dari ruangan ini di dalam nama Yesus. Dan kiranya Roh-Mu yang melayang-layang di tempat ini dan Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Mari setiap kita yang siap katakan bersama amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silahkan duduk, silahkan duduk. Haleluya, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama bersatu hati untuk mengikuti ibadah 10 hari yang dicanangkan, yang diadakan di gereja ini. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada petang hari ini benar-benar memiliki satu kerinduan untuk belajar firman. Itu saja, tidak lebih. Karena memang firman Tuhanlah yang akan membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan saya percaya melalui ibadah 10 hari ini, kerohanian kita dibangun secara luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan, ya saudara benar-benar boleh memahami, mengerti firman secara utuh. Hidup saudara diubahkan. Dan saudara akan merasakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada petang hari ini di hari pertama saya kasih tema menanti dengan benar. Saya percaya kita semua sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang Kristen, ya, kita pasti mengakui bahkan kita setuju bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan pesan-pesan, mengucapkan kalimat-kalimat kepada para murid-muridnya yang harus dimengerti dan dipahami dengan benar dan utuh. Saya percaya kita semua setuju akan hal itu. Amin saudara. Tetapi ketika kita berbicara tentang pesan Tuhan, ya, itu selalu menyangkut dua pihak. Yaitu pihak pertama adalah yang menyampaikan atau yang memberi pesan.
dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Dan pihak kedua pada waktu itu adalah para murid. Kalau sekarang saudara dan saya sebagai pihak yang menerima pesan. Ya. Oleh sebab itu adalah salah atau kalau tidak boleh saya katakan salah, tidak tepat. Ketika kita berbicara tentang pesan Tuhan, yang kita persoalkan hanya pihak pertama saja dan pesan-pesan yang disampaikan saja. Kita hanya menyoal tentang Tuhan tanpa mau menyoal atau mempersoalkan pihak yang menerima pesan. Sehingga banyak pesan-pesan daripada Tuhan yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga kita sebagai orang-orang percaya itu tidak mengalami atau tidak mengalami pesan-pesan itu, saudara. Maksud saya begini, kalau kita misalnya mengatakan Tuhan itu baik, oh ya, betul. Tetapi kita juga harus mempersoalkan kalau Tuhan itu baik, baik kepada siapa? Kalau kepada kita, lalu kita pertanyakan, lah kalau Tuhan itu baik, kita harusnya bagaimana? Oh, janji Tuhan itu ya dan amin, luar biasa. Betul, betul dan benar. Tetapi kita harus persoalkan, ya. Apakah kita yang menerima janji-janji yang luar biasa itu betul-betul mengalami atau tidak? Atau bagaimana supaya kita itu bisa meraih, bisa mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa itu? Nah, biasanya kita tidak mempersoalkan akan hal itu, saudara. Yang kita persoalkan selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya kebanyakan orang Kristen itu hidup dalam pasivitas rohani. Tidak ada upaya-upaya tertentu, usaha yang sistematis untuk mengerti pesan daripada Tuhan. Enggak ada, saudara. Kalau mau jujur, saudara. Itulah sebabnya malam ini sebelum kita memasuki hari kedua dan selanjutnya, saya ingin membuka wawasan atau cara berpikir Bapak, Ibu, Saudara. Supaya nanti hari kedua dan selanjutnya saudara tinggal menerima. Amin, saudara. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, tentu dia mengucapkan bukan hanya satu kalimat, tapi beberapa kalimat. Dia tidak hanya menyampaikan satu pesan, tetapi beberapa pesan. Amin. Nah, malam ini kita akan belajar salah satu pesan daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di mana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana Yesus berada, karena ini ucapan Yesus, kamu pun berada. Ya, saudara, kalau kita baca dengan teliti, kita tahu bahwa pesan ini memuat tujuan. Kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Jelas dikatakan untuk menyediakan tempat
bagi saudara dan saya. Katakan yes, amin. Yang kedua, dari sini juga kita bisa mengerti kerinduan Tuhan Yesus. Apa itu? Dia sangat merindukan suatu saat nanti kita bisa berada dalam persekutuan yang benar dengan Dia selama-lamanya. Kita boleh berada bersama dengan Kristus di kekekalan. Tuhan Tuhan tidak menghendaki di antara kita kelak terpisah dari Dia untuk selama-lamanya. Enggak merindukan itu. Tapi yang dirindukan Tuhan, kita ada dalam persekutuan yang benar. Kita ada dalam kebersamaan yang membahagiakan. Amin, saudara. Pertanyaannya, kalau itu kerinduan Tuhan, saudara punya kerinduan seperti itu enggak? Saudara ini orang-orang yang dirindukan Tuhan loh saudara. Saudara punya kerinduan kayak begitu enggak? Coba tanya kanan kiri, kamu rindu enggak? Nah, coba jangan buru-buru dijawab. Loh saudara, Tuhan merindukan itu sungguh-sungguh loh saudara, dengan segenap hati. Dan itu dibuktikan dengan Dia itu mencarikan, Dia itu menyediakan tempat bagi kita. Tidak hanya itu, karena kerinduan Tuhan itu begitu kuat. Ya, Dia sampai mengatakan, kalau aku sudah mendapat tempat itu, aku akan kembali kepadamu. Aku akan datang kepadamu dan aku akan membawamu ke tempatku bukan ke tempat lain, supaya di mana aku berada kamu juga bisa ada, supaya di mana aku bahagia kamu juga bisa bahagia, supaya di mana aku bisa menikmati hidup yang berkualitas, kamu pun juga harus bisa menikmati hidup yang berkualitas. Supaya ketika aku memerintah di sana, kamu pun juga bisa memerintah di sana. Maka aku akan datang kepadamu dan membawamu ke tempatku. Itu membuktikan keseriusan daripada Tuhan untuk atau bagi kita. Dia betul-betul rindu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Nah itulah sebabnya kita harus memiliki sikap hidup yang benar untuk menantikan kedatangannya. Untuk menantikan saat-saat ketika Dia datang di awan-awan untuk menjemput kita saudara. Amin. Dan kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, sejatinya kita sedang berbicara tentang berakhirnya sejarah dunia. Atau yang sering disebut kiamat, bukan Ki Ageng. Tapi apa? Kiamat. Ya. Amin saudara. Kalau bahasa eskatologinya namanya parousia. Di mana Tuhan datang untuk menjemput kita. Tetapi yang namanya hari Tuhan itu bisa kebalikannya. Kita yang mendatangi Tuhan, saudara. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia. Itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Saudara mau percaya enggak, mau mengakui enggak, mau cuek atau enggak, pasti terjadi. Amin. Pertanyaan yang bisa muncul begini, kapan? Betul saudara? Ada yang tahu kapan? Enggak ada, tak seorang pun tahu. Tetapi luar biasanya di dalam kekristenan, kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan memberitahukan rahasia besar ini. Kapan waktu itu datang?
Dan itu ditulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan seperti ini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, yang satu ini, this one, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Enggak boleh lupa. Ngomong sebelah-sebelah, jangan lupa ya. Ya, jangan lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Wow. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Maksudnya apa? Maksudnya hari Tuhan itu bisa datang sekonyong-konyong. Bisa datang tiba-tiba. Bisa datang mak bendun. Amin saudara. Kita pikir hari ini saudara, tapi ternyata masih lama, masih 1000 tahun. Kenapa kita pikir hari ini? Karena sudah sakit-sakitan, sudah tua, usianya sudah 90-an. Maaf bicara, enggak mati-mati saudara. Amin saudara. Sebaliknya kita pikir masih lama, masih kuat, masih ganteng, masih cantik, masih gagah, sehat. Tahu-tahu dapat berita kemarin enggak ada. Kok bisa? Karena sudah difirmankan jawabnya. Amin saudara. Amin. Karena datangnya itu tiba-tiba, selalu saja ada yang tidak siap. Selalu saja ada yang tertinggal. Amin saudara. Ada saja. Dan itu benar saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam perumpamaan tentang kerajaan surga yang digambarkan sebagai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saudara bisa baca sendiri di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di mana 5 gadis bodoh ini tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga, tidak menyediakan minyak. Ya, walaupun dia punya pelita. Akhirnya ketika mempelai pria itu datang, minyaknya tinggal sedikit dan hampir habis. Terpaksa dia harus keluar untuk pergi membeli minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana yang memiliki atau menyediakan minyak cadangan, ya, ketika mempelai pria datang, dia atau mereka ada, sehingga mereka diperkenan masuk ke dalam ruang perjamuan kawin, saudara. Dan sementara setelah itu pintu ditutup. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? 5 gadis bodoh datang segera setelah pintu ditutup. Apa yang dikerjakan? Dia ketok-ketok. Tuan, bukakan pintu. Apa kata tuannya? Siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Oh saudara, ini sesuatu tentu yang menggetarkan, menakutkan bagi kita semua. Kenapa? Karena jangan-jangan yang tidak siap tadi kita saudara. Itu yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Itu harus kita mengerti baik-baik. Ini bukan lelucon, ini kebenaran saudara. Bahkan di bagian lain dikatakan hari Tuhan itu datang seperti jerat maut. Di mana orang sibuk kawin mengkawinkan dan hidup seperti biasa, mereka bercocok tanam dan bertani, ya. Tidak mengerti bahwa sesungguhnya itu hari Tuhan. Mengerikan saudara. Itulah sebabnya kebenaran hari ini harus kita goreskan di dalam hati kita. Amin.
Jangan main-main saudara. Saya berjumpa dengan orang-orang yang ada di ujung maut. Mereka sejatinya belum siap saudara. Mereka ketakutan saudara. Saudara saat ini nggak bisa saya kasih tahu dengan cara apapun juga. Kecuali saudara mengalami. Tetapi saya tidak rindu saudara mengalami seperti itu. Karena apa? Kalau saudara mengalami ketakutan ketika di ujung maut. Itu sudah nggak ada resepnya. Resepnya aja udah nggak keluar. Apalagi obatnya saudara. Nggak ada. Amin saudara. Maka pertanyaan yang bisa muncul apa? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menanti dengan benar saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Pengen tahu atau enggak ya kira-kira? Harusnya pengen tahu kalau kita orang-orang yang wajar. Tetapi seringkali tanpa sadar kita itu sudah disesatkan oleh kuasa kegelapan. Pikiran kita dikacaukan. Tapi kita enggak sadar saudara. Tapi saya berharap 10 hari ini kita alert, kita waspada, kita betul-betul singkirkan, patahkan kuasa gelap itu. Amin saudara. Maka apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa menanti dengan benar? Yang pertama, jangan bertindak bodoh. Di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari sini kita tahu orang yang bodoh itu bukan yang pendidikannya rendah, yang buta huruf, yang sudah tua, yang gak bisa baca. Bukan. Tetapi apa? Orang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, mereka sing boten ngertos karepe Gusti. Amin saudara. Pertanyaannya begini. Kalau begitu kehendak Allah itu apa toh? Lah jelas kok. Dalam salah satu bagian pengajarannya, khotbah di bukit, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Halo, saudara masih dengar saya? Itu bukan fiktif loh saudara. Ya. Bukan fiktif cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Lalu caranya bagaimana Pak? Caranya kita harus hidup seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus harus kita jadikan model atau ikon daripada hidup kita. Tuhan Yesus tahu itu. Tahu. Maka ketika dia mengajak Petrus, ikutlah aku. Ya, Petrus meninggalkan jalannya. Benar saudara? Ikutlah aku artinya apa? Ikuti jejak hidupku. Hiduplah seperti aku hidup. Maksudnya seperti itu saudara. Kenapa Tuhan Yesus berani berkata begitu? Karena dia sadar, dia tahu kedatangannya ke dalam dunia ini tidak hanya sebagai petunjuk arah atau petunjuk jalan. Tetapi dialah jalan itu sendiri saudara. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu ucapannya siapa? Bukan saya. Ucapannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan. Yang dalam bahasa aslinya dikatakan atau dipakai kata hodos. Yang artinya lorong yang panjang. Lorong. Itu bukan tempat yang nyaman untuk dilalui. Biasa yang ada di lorong-lorong itu tikus saudara.
Amin, saudara. Amin. Maka kalau kita mengikut Yesus, itu jalannya itu bukan jalan yang lebar, bukan yang mulus seperti tol, tetapi jalannya itu sempit dan berbatu-batu, berlubang-lubang. Kalau anak sekolah minggu kan diajarkan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar surga, api. Benar gak saudara? Jiwamu, tapi yang hidup. Sayangnya yang nyaut itu cuma guru-guru sekolah minggu loh saudara. Beri tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu. Ya saudara, benar nggak saudara? Dan banyak orang nggak tahu ini, nggak ngerti. Mereka menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita ikut Yesus, itu harus wani soro, harus berani menderita. Kalau saya katakan harus berani menderita, bukan berarti pasti menderita, tetapi memiliki keberanian apabila sampai terpaksa menderita. Amin saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di bagian lain di dalam Matius 16 ayat 24. Dia mengatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi mengikut aku di bagian belakang. Harus menyangkal diri dulu, memikul salib, baru bisa apa? Mengikut Yesus. Yang ngerti ngomong amin. Dan kita semua orang-orang percaya itu dikasih salib. Amin saudara. Bapak ibu saudara punya salib, saya punya salib. Masalahnya salib kebanyakan orang Kristen tidak dipikul. Kan Tuhan ngomong pikulah salib. Kebanyakan salibnya orang Kristen dijadikan hiasan. Ditempel di muka rumah, pintu kamar, jadi anting-anting, jadi gelang, bandul kalung, jadikan hiasan saudara. Padahal harus diapakan? Dipikul. Bahkan dipikul sampai kemana? Golgota. Tapi nyatanya enggak mau mikul saudara. Gimana? Coba ngomong ke sebelah-belah, kamu tuh gimana gitu. Kok enggak mau mikul saudara? Ikut Tuhan Yesus itu sampai Golgota saudara. Sampai Golgota. Dan sampai Golgota pun harus pikul salib. Bukan cuma di Yerusalem. Bukan cuma melihat mujizat di Kana, air jadi anggur, orang lumpuh. Di kolam, mana itu? Bethesda ya, yang sudah 38 tahun diperintahkan berdiri maka sembuh. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Tetapi kita juga harus mau penderitaan Kristus. Jangan maunya enak saja, tetapi kita juga harus mau yang tidak enak. Tetapi memang karena manuver kuasa gelap yang menyesatkan, kebanyakan manusia, kebanyakan orang percaya maunya enak saja. Amin. Loh kok amin toh? Dikatakan amin kok mau ikut amin? Ya harusnya jangan saudara. Iya kan? Harusnya berani menderita. Iya kan? Harusnya seperti itu. Akibatnya apa? Yang dicari itu bukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi yang dicari adalah kerajaan dunia dan kenikmatannya. Dan keindahannya. Dan itulah yang dijadikan tujuan hidupnya.
Ironi sekali, saudara, ironi sekali, ya. Akibatnya apa? Akibatnya hidup kebanyakan orang Kristen yang harusnya teosentris, harusnya berpusat dan bergantung kepada Tuhan, tidak lagi begitu. Tetapi jadi dunia sentris, menjadi aku sentris, menjadi egosentris. Ya, jadi prinsip hidupnya bukan yang diperlukan Tuhan, tapi prinsip hidupnya pokoke. Pokoke. Ya. Bunganya enggak usah ya Pak, Bu, pokoke aja. Pokoke. Kebanyakan begitu, yang penting aku, orang lain terserah. Apa yang mau terjadi, apa yang mereka alami, I don't care. Aku enggak peduli, yang penting AKU. Ya, aku kita itu enggak kelihatan saudara. Tapi gede. Ya. Bahkan gede banget. Enggak banget tapi apa? Banget. Tapi untung yang datang ke sini di hari pertama enggak ada. Enggak ada yang sadar. Kalau enggak ada yang ngaku kan masih sadar ya. Ini enggak ada yang sadar. Jadi lebih parah sejatinya ya saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanti dengan benar saudara? Yang kedua, kita mesti memiliki telinga dan mata rohani yang tajam. Caranya ya kita sendiri yang harus pertajam telinga dan mata rohani kita. Bagaimana Pak caranya mempertajam telinga kita? Ya kita harus dengan tekun mendengarkan khotbah-khotbah yang mendewasakan iman. Kita harus rela membuka hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kita harus mau menerima Injil Kristus. Karena Alkitab mencatat ada Injil yang lain. Dan Injil yang lain itu lebih populer, lebih enak didengar. Sepertinya lurus. Amin saudara. Caranya gimana? Saudara harus terus belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan bahwa firman Allah itu Allah sendiri. Ketika kita merenungkan firman Tuhan yang hidup itu, Alkitab berkata firman Allah yang hidup. Lah banyak kita belajar firman Tuhan tetapi tidak menghidupkan firman itu. Pak, menghidupkan firman itu maksudnya gimana toh Pak? Kok saya belum pernah diajarin Pak? Nah, saya beritahu. Menghidupkan firman atau firman Allah yang hidup, maksudnya ketika kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita itu berpikir, kita itu menganggap bahwa itu kejadian baru-baru ini. Itulah yang menjadikan suasana kehidupan saudara saat ini, saudara. Ibaratnya kalau itu berita yang lagi viral. Jadi yang terjadi, yang sedang terjadi hari-hari ini, maka firman itu akan hidup, akan mengubah hidupmu. Tapi kalau saudara baca firman, hanya memahami kalimatnya, saudara pahami, oh itu kan dulu, oh itu yang ngalamin kan Musa, ya itu kan tembok Yeriko itu kan dulu, sekarang enggak ada. Itu bukan saudara menjadikan firman Allah yang hidup. Tetapi saudara menjadikan firman sebagai tulisan-tulisan, kata dan kalimat yang mati, yang tidak sanggup mengubah hidup saudara. Amin saudara.
Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan renungkanlah, ayat 2 ya, renungkanlah firman itu siang dan malam saudara. Siang dan malam artinya merenungkan siang dan malam itu kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, selalu ingat firman. Ini tidak gampang saudara. Yang banyak itu dimanapun kita berada ya, atau kemanapun kita pergi kita ingat makan. Betul gak saudara? Kita ingat uang, benar gak saudara? Tapi bisa. Kalau saudara serius, kalau saudara sungguh-sungguh bisa ingat firman. Ya, ini nggak bisa diajarkan, tetapi bisanya saudara alami sendiri. Ya, saudara harus tekun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kita pertajam telinga, caranya seperti itu. Lah kalau mempertajam mata, mata kita kan melihat mata jasmani. Melihat apa? Melihat setiap peristiwa, melihat setiap kejadian. Nah, mata rohani kita pertajam. Ketika kita mengalami sesuatu, ya, apapun yang terjadi, ya, di dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa tidak ada satupun kejadian ini yang kebetulan. Gak ada, saudara, tidak ada. Semua, ya, ada perkenanan Tuhan. Semua diizinkan Tuhan menimpa dan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara harus memiliki kepekaan, mata rohani yang tajam untuk melihat. Bukan satu kebetulan kalau malam ini saudara datang di tempat ini, bertemu dan duduk di sebelah orang yang ada di kanan kiri saudara. Bukan secara kebetulan kalau yang menyampaikan firman pada malam hari ini adalah saya. Bukan kebetulan. Tetapi tentu ada maksud Tuhan di balik itu semua. Tidak mungkin Tuhan menempatkan saudara di satu tempat tanpa Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi alatnya. Enggak mungkin, pasti ada maksud Tuhan. Kalau saudara bertemu dengan orang tertentu, Tuhan pasti menghendaki saudara melakukan sesuatu. Apa Pak? Silahkan tanya Tuhan, jangan tanya saya. Amin saudara. Karena jelas Roma 8 ayat 28 Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah menjadi serupa dengan Yesus. Memiliki buah roh, karakter Kristus. Amin saudara. Pasti kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak saudara harapkan, di situ pasti ada berkat kekal kok. Pasti yang harus saudara temukan. Kalau saudara diberkati lebih, pasti ada maksud Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan asal ada makanan dan pakaian cukup. Kok saya diberi lebih dari makanan dan pakaian? Tanya Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan di dalam membelanjakan uang. Karena sejatinya semua yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, termasuk keuangan kita, semuanya milik Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tahu saudara, makanya kita harus memiliki ketajaman. Ya, kita harus memiliki mata yang tajam, telinga yang tajam. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup ini untuk kita selesaikan. Jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Kalau murid saja nggak buat PR, kalau dulu saya ngajar, ada kadang-kadang kita suruh keluar saudara. Baru nggak buat PR. Baru itu PR itu perintah manusia. Tapi kalau perintah Allah saudara, enggak saudara selesaikan. Wah parah saudara. Menakutkan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa saudara? Miliki visa ke surga. Visa. Anak Pak
Darsono pakai visa enggak mau ke Jepang, Pak? Pakai. Keluar visanya, Pak. Kalau enggak keluar visanya enggak bisa masuk negara lain. Karena namanya visa itu dokumen negara yang diperlukan bagi seseorang untuk masuk ke negara lain. Kenapa negara menetapkan atau membuat visa untuk keamanan? Supaya jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membahayakan negara bisa masuk. Maka harus pakai yang namanya visa. Dan ketika kita sudah pegang visa, itu artinya negara yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan sudah memberikan izin kepada kita untuk bisa masuk ke negara itu. Itu baru masuk ke satu negara. Amin saudara. Kalau mau masuk surga, mosok enggak daftar ulang. Mosok enggak check in loh saudara. Kok saya sendiri jadi enggak yakin. Saya pikir itu mesti check in. Benar enggak? Kalau Tuhan mengatakan aku akan datang kepadamu dan membawaku ke tempatku. Artinya apa? Artinya kita dibawa ke surga. Betul, tetapi kan tidak dikatakan langsung masuk. Kan kita mesti melewatin apa? Pintu surga. Benar enggak saudara? Pasti melewatin pintu. Check in dulu. Check in dulu saudara. Ya, lah kalau saudara belum punya visa ya enggak bisa check in. Karena yang nanganin check in tentu enggak mau menerima saudara. Ya, apalagi kalau saudara orang yang berbahaya masih menyimpan dendam. Wah lah kan kacau saudara di sana. Ya, namanya saja surga mulia kok. Ada orang yang masih dendam masuk sana. Wah lah itu kacau saudara. Ya, nanti malah menimbulkan pertikaian. Betul? Iyalah, harus check in dulu. Harus punya visa ke surga. Nah, kalau dalam kehidupan bernegara, visa itu bisa diperoleh sebelum seseorang itu masuk ke negara lain. Betul ya? Kalau kita mau visa misalnya ke Amerika, ini harus diurus dulu, harus selesai dulu. Lah kalau kita mau ke surga, ngurusnya juga bukan nanti di pintu surga, saudara, enggak. Amin. Ngurusnya sekarang. Halo, coba kasih tahu sebelah saudara, kamu udah punya visa belum? Urus sekarang saudara. Bu Rumingan ketawa saudara ya Bu ya. Dan itu enggak ada calonnya. Oh, kalau ngurus SIM ada Bu calonnya. Tapi kalau visa, ngurus visa di bumi ini ada calonnya. Tapi kalau di surga enggak ada calonnya. Yang percaya ngomong amin. Jangan cuman ngomong amin. Tapi berusahalah buat visa. Betul ya saudara? Pak, caranya gimana Pak buat visa? Ya kita berlatihlah. Berlatih hidup sebagai anak-anak kerajaan. Walaupun kita masih ada di bumi, walaupun kita masih ada di dunia, kita harus melatih diri kita. Hidup sebagai anak-anak Allah yang menyukakan hati Tuhan. Hidup sebagai anak-anak kerajaan. Amin. Amin. Tanya sebelah-sebelah, kamu hidup sebagai anak kerajaan atau anak manusia? Gitu. Atau anak dunia? Ya saudara. Halo. Makanya ya kita harus ngerti supaya kita itu bisa hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita harus tahu bahwa sejatinya surga itu tujuan akhir hidup kita. Amin. Tujuan akhir hidup kita itu mana? Surga. Kok tahu Pak? Diberitahu. Yang ngasih tahu firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13. Nah, baca bareng-bareng yuk. 3, 2, 1. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita
menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Katakan amin. Itu tujuan kita, tujuan akhir kita. Bukan sekedar tujuan wisata, tetapi tujuan kekal kita. Kita akan berada di sana selama-lamanya. Katakan amin 3 kali. Iya, betul saudara. Tujuan akhir hidup kita. Maka sesuai ayat ini, supaya kita bisa beroleh visa, maka kita harus menanti-nantikan. Ya, dan kita harus menanti dengan benar. Bagaimana Pak supaya kita bisa menanti dengan benar? Kita bangun gairah di dalam hidup kita. Kita arahkan hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, semata-mata hanya agar kita bisa sampai ke surga. Amin. Dan singkatnya seperti saya katakan tadi, kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan anak-anak dunia. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Di mana dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kalau jujur banyak bahkan hampir semua orang Kristen ya enggak berani untuk hidup tidak serupa dengan dunia. Takut saudara. Kenapa? Karena dianggap tidak wajar. Dianggap aneh, ya. Maka petang hari ini saya kasih tahu, jangan takut, saudara. Ya, hidup sebagai anak-anak terang itu memang enggak enak, saudara. Ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan kasar, kita dibeda-bedakan, ya, kita tidak boleh membalas. Ketika kita terpojok, ya, mengalami kesulitan keuangan, kita tidak boleh pinjam ke bank plecet. Halo? Kok ketawa? Yang ketawa sebelahnya nanya coba, kamu apa punya pinjaman bank plecet gitu ya? Harusnya apa? Kita bekerja keras, saudara, lebih keras lagi, lembur, tambah usaha. Betul? Ketika sakit kita tidak disembuhkan, ya, ketika ditawarin untuk penyelesaian penyakit, ya, untuk kesembuhan di luar cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, ya tidak perlu diikuti. Ditolak aja, enggak apa-apa. Kalau kita sedang berdoa untuk pergumulan kita, ya, kita minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tetap diam. Sepertinya Tuhan tidak ada. Kita tidak perlu marah, tetapi kita tetap setia. Itu enggak mudah, saudara. Tetapi juga enggak sukar, tapi sangat sukar. Bahkan terkesan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Ketika saudara diberkati lebih, seperti saya katakan tadi, saudara akan memiliki satu kehausan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bu Gembala butuh apa ya Bu? Dibantu. Ini saya dapat berkat. Iya kan? Ambil bagian, oh iya saya punya satu kerinduan supaya saya bisa menjadi alat bagi Tuhan. Nah kalau mau jadi alat bagi Tuhan ya jaga kesehatan yang baik. Lah Tuhan mau pakai saudara, saudara sakit gimana coba? Iya kan saudara? Amin. Nah, itu hidup sebagai anak-anak terang Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara bisa membalas, punya kekuasaan, punya power, tetapi saudara tidak gunakan itu. Saudara ada kesempatan untuk berbohong,
tetapi saudara milih berkata jujur. Itu kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara ada kesempatan untuk korupsi berjemaah, tetapi saudara pilih menolak, saudara. Amin, saudara. Amin. Itulah kehidupan anak-anak terang, itulah kehidupan sebagai anak-anak kerajaan, saudara. Yang mana kerinduannya selalu untuk memuaskan hati Tuhan. Di dalam hidup sehari-hari ya, orang yang seperti ini akan mudah ditandai, saudara. Pasti hidupnya bertanggung jawab, kerjanya pasti sungguh-sungguh karena maunya apa? Bisa menopang keuangan rumah tangga, bisa memenuhi atau menyekolahkan anak-anak. Kerjanya pasti serius, ya. Pasti menjalin pergaulan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, ya saudara. Selebihnya tentu akan dipakai untuk belajar firman, ya, untuk mendengarkan khotbah, untuk membangun kedewasaan iman. Itu yang mesti dikerjakan. Saudara nggak perlu ambil pusing apa kata orang. Toh kelak yang berurusan dengan Tuhan kita sendiri, bukan orang lain. Amin, saudara. Nah, itu harus kita lakukan dengan tekun. Dan percayalah, ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan terlebih dari itu firman Tuhan mengatakan saudara tidak akan dipermalukan. Ya, Yesaya 49 ayat 23 bagian B. Di mana dikatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. 5 gadis bijaksana yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak mendapatkan malu. Karena apa? Diizinkan masuk menikmati kebahagiaan bersama tuannya. Tapi 5 gadis bodoh dipermalukan karena dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Kalau surga yang mulia saja diberikan kepada saudara, apalagi cuma kebutuhan fana, kebutuhan saudara di bumi ini. Percayalah, Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Tuhan pasti pelihara hidup saudara. Percayalah, asalkan saudara juga hidup bertanggung jawab. Amin, saudara. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan pada petang hari ini mengawali pembelajaran firman selama 10 hari, goreskan di dalam hatimu, tapaki hari-hari selanjutnya, jangan lowong. Apa saudara? Jangan lowong, hadir terus. Jangan sampai saudara cuma dapat 30%, tanggung saudara. Terlanjur basah, saudara harus ikutin sampai selesai. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik, WL Singer, pemandu sorak bisa maju ke depan. Pemandu sorak, lah apa namanya? Choir, nah keren, choir ya. Bu Dewi ketawa ya Bu Dewi. Kalau kita berani berkata bawa aku ke sana Tuhan, bawa aku ke tempatmu, kita harus konsekuen. Kita harus mempersiapkan diri sejak sekarang menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Amin, saudara. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian,
Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari bangkit berdiri, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya minta dengan kerendahan hati Ibu Gembala berdoa buat firman sekaligus menutup ibadah sore ini. Sediakan sempurna, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Engkau sudah memberikan perkataanmu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami akan menanti-nantikan Engkau dengan benar Bapa. Karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami menanti-nanti dengan benar. Agar kami jangan berlaku bodoh dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah mata hati kami selalu kami pertajam. Telinga kami selalu pertajam dengan kebenaran firman-Mu. Mata rohani kami hanya tertuju kepada Engkau yang memberikan kebenaran-kebenaran-Mu kepada kami. Bahkan kami senantiasa tetap terus rindu dan mau berjuang untuk menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Di hari yang pertama ini Tuhan, Engkau menggugah hati kami, membawa kami untuk lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati segala cita-cita dan rencananya. Tuhan berkati pergumulannya. Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan berkati kesehatannya. Engkau juga memberkati pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, berkat yang sama akan kami terima. Terima kasih Bapa. Dan sebentar jikalau ibadah ini sudah selesai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami Bapa,
baik yang jauh yang dekat, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna akan memimpin kami sampai di rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.